Keduanya pun terdiam dalam satu selimut dengan tenang. Mencoba istirahat sebentar. Apa gue bisa normal tanpa lo? Fiana menggeleng pelan. Dia tidak tahu. Coba alihin ke hal positif, ujar Fiana agak ragu dan takut. Bahkan mengalihkan pandangannya dari Alfa. Alfa masih menyamping, selimut membalutnya hingga sepinggang. Keduanya baru selesai melakukan hubungan suami istri yang tidak lama. Alfa hanya ingin lega saja, hanya ingin mengeluarkan kebutuhannya. Gue gak hyper, asal jangan lihat leher lo aja. Alfa mengubah posisi jadi terlentang menatap langit-langit. Maaf. Alfa menoleh sekilas. Gak usah minta maaf, lo gak punya salah. Balasnya lalu mendudukkan tubuhnya dan menyamping menghadap Fiana yang mengerjap gugup. Apa masih ada yang ganggu lo di sekolah? Fiana mengalihkan tatapannya asal lalu menggeleng. Lo aneh di sekolah? Acuh Alfa lalu turun begitu saja membuat Fiana memejamkan matanya segera. Tetap malu walau mereka bukan pertama kali melakukannya. Alfa ke kamar mandi tanpa menoleh lagi. Mendengar pintu terkunci membuat Fiana kembali membuka mata dengan lega. Fiana menyentuh bandul kalung di lehernya. Benda yang pertama kali Alfa beri. Dan juga gelangnya yang sepasang. Fiana bersemu menatap lengannya. Apa gak bahaya kalau dipakai ke sekolah? Gumamnya. Ke klub gak? Tanya Anton. Fiana refleks menoleh. Jadi benar, Alfa bukan anak remaja baik yang hanya akan diam di rumah jika malam. Via ikut? Anton bertanya dengan tersenyum ramah. Fiana sontak menggeleng cepat. Enggak bisa, ada ulangan besok, jawabnya. Jikapun tidak ada ulangan, Fiana tidak akan mau. Anwar mengamati Fiana. Perempuan itu jika dipoles make up pasti cantik. Dirawat sedikit pasti kinclong. Anwar memilih beranjak untuk membeli minuman karena minumannya sudah habis. Kenapa? Alfa menautkan alis melihat kegelisahan Fiana. Apa karena dia kembali bergabung bersamanya dan kawan-kawan hingga mengundang perhatian di kantin? Selain karena gerah, Fiana merasa tidak biasa terlalu lama berada di kantin. Dia terbiasa berada di perpustakaan. Walau semua biaya sekolahnya keluarga Alfa yang atur, tetap saja Fiana tidak biasa malas-malasan tanpa buku. Aku? Enggak apa-apa, jawabnya malu-malu. Gerah? Fiana mengerjap dan membenarkan duduknya sambil memainkan poni. Basah, gumamnya sangat pelan. Iya, gerah. Jawabnya. Ikat aja kayak biasa, kepang dua andalan lo. Alfa mengunyah permen karetnya santai, melirik orang-orang yang mencuri pandang padanya dengan tajam. Fiana dengan senang hati mengangguk. Aku ketu. Sini aja, Alfa memotong tanpa menatap Fiana. Fiana pun membelah rambutnya agak ragu. Dia takut dikata centil karena mengikat rambut di samping Alfa. Namun apa boleh buat, dia tidak berani melawan. Fiana mengepangnya cepat. Anton dan Anwar juga sedang tidak fokus padanya dan Alfa. Itu bagus. Alfa menghentikan motornya di depan rumah. Fiana pun turun, menyerahkan helmnya namun ditolak Alfa. Katanya bawa masuk ke rumah aja. Fiana menatap kepergian Alfa yang tanpa pamit itu. Dia sudah tahu mungkin, makanya Alfa tidak mau repot memberitahunya lagi. Nah, akhirnya. Ayo, kita jalan beli buat study tour. Ajak Ayu dengan semangat. Tapi, Bun, kan udah Bunda bilang, kita udah jadi keluarga. Berhenti sungkan. Kamu lebih-lebih nolongin anak Bunda, semua yang dikasih gak ada apa-apanya. Makasih, Bun. Bunda yang makasih, sekarang ganti pakaiannya ya, Alfa pergi main. Ayu celingukan mencari anaknya yang tidak kunjung muncul.
Iya. CK. Bukannya temenin kita, tapi gak apa-apa. Hai, perjaka ganteng, sambut teman Alfa yang beda sekolah, namun satu tongkrongan. Alfa tidak merespon. Dia hanya bertos ria lalu duduk di sebelahnya sambil meraih sebatang rokok. Makin dewasa kalian makin kacau, komentar Alfa setelah melihat Anjar sudah mabuk dengan pacarnya. Alfa anehnya bersyukur karena Viana bukan perempuan yang bebas. Seolah miliknya seorang. Mentang-mentang perjaka lu, keke Darren sambil melempar bungkus permen. Lo kenapa gak minum? Alfa merasa tumben Darren tidak nemplok sana-sini karena mabuk. Lo mau banget gue peluk? Godanya. Tai. Balas Alfa malas. Tuh anak dua mana? Udah kayain asteris nen, tawa Darren pecah diiringi teman-temannya yang masih setengah sadar. Ngaret, waktu ngajak aja semangat, balas Alfa dan kembali menghisap rokoknya dengan keren. Tatapan tajamnya menjadi hal yang menarik bagi sebagian perempuan. Tatapan yang membuat para perempuan meleleh. Viana yang polos saja jadi suka tersipu. Al, gimana bawa lo? Gue denger beneran gak berfungsi. Alfa menghembuskan asap rokoknya dengan tenang. Gue sehat, kena kutakan mungkin, atau Tuhan terlalu sayang sama gue. Makanya gue gak boleh tanam sana-sini, jawabnya santai. Lo paling suci di antara kita, gak asyik. Minum dong, seru Altarik setengah mabuk. Gue enggak. Bisa bahaya jika malam ini dia minum. Ada Viana di samping tempat tidurnya. Bisa habis dia Alfa serang setengah sadar. Ah cemen. Gue bawa motor gak mobil, jadi enggak dulu, lain kali aja. Alfa meraih segelas jus jeruknya. Menyesapnya sedikit dan mengabaikannya lama. Turun kuy, kita cari cewek. Anton yang baru datang langsung joget-joget tak jelas. Telat lo. Sorry, nak gadis harus dandan dulu, tunjuknya pakai dagu ke arah Anwar. Sontak Anwar menendang kakinya. Kumpul bersama teman memang tidak terasa. Dari teman jalanan, tongkrongan sekolah hingga beda sekolah malamnya sungguh singkat. Alfa melajukan motornya dengan cukup kencang, mungkin karena tengah malam jalan cukup kosong. Hingga sampailah di rumah. Keadaannya sudah gelap dan sepi. Dengan santai dia terus berjalan ke kamarnya. Alfa melihat Viana yang masih berada di meja belajar dengan lampu temaram. Terus fokus tanpa sadar dengan kedatangannya. Alfa tersenyum miring. Kepergiannya sepertinya dimanfaatkan Viana untuk belajar. Ana. Viana tersentak saat setiap sisi pinggangnya disentuh lalu lehernya diendus. Kakakmu udah pulang, gugup Viana lalu membuat jarak. Alfa pun kembali berdiri dan menatap Viana tenang namun tajam. Besok ada, Viana tersentak pelan saat tisu di sebelah lubang hidungnya ditarik. Alfa menatap darah mengering di tisu itu. Apa harus menyiksa diri seperti itu? Sampai mimisan dan tidak tidur. Gue udah bilang, gue gak suka suara buku. Selama belanja dengan Ayu, Viana terlihat tidak bersemangat. Tatapannya meredup seperti bersedih. Mungkin ini pengalaman dia belanja pertama kali dengan sosok ibu. Bukan kandung. Mereka yang kandung hanya akan mengajak Tiara dan mengasingkannya. Apa bunda terlalu berlebihan? Buat kamu tersinggung? Ayu bertanya dengan hati-hati. Viana tersenyum lalu menggeleng. Maaf, bunda. Ini pertama kalinya aku belanja, jadi terharu. Jujurnya. Lalu, pakaian kamu yang belikan mama. Ayu membelai rambut menantunya dengan sayang. Semua, bekas Kak Tiara. Viana tersenyum seolah itu bukan masalah. Itu lebih baik daripada tidak memakai apapun. Ayu terhenyak sesaat. Pantas saja pakaian yang dipakai Viana lusuh-lusuh.
Bunda akan banyak belikan kamu pakaian, jangan menolak atau tersinggung. Kamu anak Bunda mulai detik ini. Bunda akan bahagiain kamu, janjinya dengan semangat 45 penuh keramahan. Fiana menahan harunya dengan senyuman tulus. Ternyata masih ada orang baik di dunia ini. Makasih, Bunda. Gak usah sungkan, bilang kalau suka sesuatu. Sama beli pakaian buat suami kamu, pilih sendiri, tugasnya Bunda kasih ke kamu ya. Alfa menatap jajaran paper bag itu. Apakah kamarnya berubah menjadi tempat jual barang? Alfa mengeluarkan jemarinya dari saku, menyimpan kunci motornya lalu mencari Fiana. Alfa menautkan alis. Ada kaki seseorang di tumpukan selimut dan beberapa pakaian itu. Dia mendekat perlahan. Suara dengkuran halus terdengar. Fiana mungkin sangat kelelahan sampai dua kakinya dipasangkan koyo pegal. Lo bener-bener gampang tidur ternyata, itu yang Alfa tahu selama beberapa hari kenal Fiana. Alfa menatap sekeliling. Harus mulai dari mana dia membereskan semuanya. Tunggu. Alfa melihat beberapa paper bag. Isinya pakaian laki-laki. Apa Bunda atau Fiana yang membelikan semua itu? Alfa melihatnya, tidak buruk dan sesuai seleranya. Alfa menatap sekeliling. Harus mulai dari mana dia membereskan semuanya. Tunggu, Alfa melihat beberapa paper bag. Isinya pakaian laki-laki. Apa Bunda atau Fiana yang membelikan semua itu? Alfa melihatnya, tidak buruk dan sesuai seleranya. Hingga keesokan paginya Fiana menggeliat, merasakan sesuatu yang bergerak. Naik turun dan juga dengkuran. Bahkan detak jantung. Fiana sontak membuka matanya cepat, ternyata dia tidur dengan berbantalkan dada bidang Alfa. Fiana sontak menjauh, perlahan turun dari kasur lalu melihat ke sekeliling. Semua sudah bersih. Fiana jadi tidak enak hati, semalam pasti sangat berantakan. Fiana memilih pakaian baru, lalu ke kamar mandi dan mulai mandi. Dia ingin menunjukkan pada Ayu, semua barangnya dia pakai dan sukai. Apa Bunda ada di rumah kalau minggu? Waktu itu gak ada arisan. Gumam Fiana berbicara sendiri sambil mengeluarkan sampul. Ceklek. Fiana masih mengguyur tubuhnya, belum sadar dengan masuknya Alfa yang langsung terpaku melihat tubuh basah itu. Ha! Seger, gumam Fiana lalu beralih ke sabun mandi. Imajinasi Alfa langsung dipenuhi oleh adegan-adegan yang ada di video Dew 4Sa. Senyum pun terbit. Enaknya memiliki istri. Semua imajinasi dia salurkan di tempat yang seharusnya tanpa takut oleh dosa. Kutukan ini tidak salah. Semuanya benar. Dia spesial. Membuat Alfa tidak terjerumus ke dalam dosa karena melakukannya dengan istrinya, bukan pacar atau wanita bayaran. Kenapa? Ngantuk? Ayu mengusap bahu menantunya. Mereka tengah asyik berbincang di taman belakang, sambil melihat tukang kebun membersihkan bunga dan rumput. Suasana begitu segar dan cuaca begitu indah. Fiana tersenyum lalu menggeleng. Dia hanya lelah melayani suaminya yang tiba-tiba muncul seperti hantu saat dia mandi. Alfa terlihat santai tanpa dosa. Dia asyik memainkan ponsel bersandarkan bahu Ayu. Fiana yang ada di samping Alfa tersenyum tipis melihat itu. Sosok Alfa ternyata ada sisi manjanya walau datar terkesan dingin dan kejam. Jika di dekat Ayu seperti kucing, namun saat jauh seperti singa. Cocok pakaiannya, iya kan, Al? Alfa mengangguk saja. Sebagus apapun, Fiana tetap memakai kacamata cupunya yang mematikan kecantikannya. Saat bercinta malam itu, Fiana tanpa kacamata terlihat sangat cantik. Alfa sejenak terpesona jujur saja. Wajah dia kenapa? Alfa baru ingat soal itu. Saat tadi Fiana M3N3 sah di bawahnya, Alfa gagal fokus dengan wajah Fiana namun tidak menanyakannya karena lupa dan terlalu nikmat.
Itu karena perawatan kemarin, jerawatnya dibersihin dan lagi diobatin, Ayu tersenyum ramah. Kelak Viana akan menjadi angsa yang cantik. Ayu bertekad soal itu. Sudah saatnya Viana bangkit. Viana agak salah tingkah, dia menunduk. Apa kini wajahnya memerah dan itu sangat buruk? Dia malu walau sebelumnya Alfa mengecupi wajahnya. Viana merona mengingat itu. Apa Alfa tidak jijik dengan wajahnya? Alfa berhenti bermain ponsel, membiarkan Ayu melayani suaminya yang tengah bercocok tanam bersama tukang kebun itu. Kini hanya Alfa dan Viana yang tertinggal. Viana menoleh saat jari kelingkingnya dimainkan Alfa, sorot mata Alfa masih ke depan. Viana mengerjap gugup. Hanya diam saat kelingkingnya dimainkan lalu jemarinya semakin diraih dan digenggam. Ada apa dengan Alfa? Viana jadi kian gugup dan salah tingkah. Lo sebut study tour, Alfa menoleh, menatap ketegangan Viana dengan acuh. Kan satu kelas satu bas, cicitnya. Viana ingin bersama Putri. Yang kosong cuma ada di kelas gue. Lo telat bayar jadi ngikut aja, Alfa melepaskan genggamannya. Alfa juga merasa aneh. Dia tiba-tiba ingin menggenggamnya. Jadi ingin berdekatan, bersentuhan. Mau yang mana disiapinnya? Viana menatap Alfa yang asyik makan apel sambil melihatnya berbenah. Viana agak salah tingkah jadinya. Bebas, Alfa menelan kunyahannya. Yang item putih, semua bawa, jeans cuma bawa 2 aja, lanjutnya. Viana jadi bingung harus yang mana, semua hitam putih. Apa bebas sungguhan? Dia yang memilihnya. Viana pun memilih, melipatnya dan mulai memasukkannya ke dalam koper. Kalau sepatu, Viana kembali melihat Alfa yang hanya menatapnya tanpa mengunyah apel karena sudah habis. Item sama sandal putih, Alfa mendekat lalu mengusap kepala Viana. Viana sontak menegang. Kenapa kepalanya diusap dan dikecup-kecup? Dia kan sedang beres-beres juga. Viana mendongakkan wajahnya. Ada apa, Viana menahan nafas saat bibir Alfa menabrak bibirnya begitu saja. Viana meremas kaos rumahan Alfa sebagai pelampiasannya. Bibir Alfa begitu lembut membelai bibirnya. Viana terpejam saat bibir Alfa merambat ke leher lalu tulang selangkanya. Alfa tidak tahu G4 irah remaja akan semenggebu ini. Alfa tidak menyerang Viana lagi saat malamnya mengingat 3 hari mereka akan study tour. Alfa tidak tahu bagaimana nanti di sana. Apakah kutukan itu membuatnya kembali menginginkan Viana atau tidak? Udah beres. Alfa menyimpan ponselnya di nakas lalu naik ke atas kasur dengan santai. Momen itu masih membuat Viana selalu gugup tak biasa. Biasanya tidur sendiri, sekarang ada yang menemani dan kadang menyentuhnya. Viana mencoba tegar. Semua sudah takdirnya menikah semudah itu. Yang penting satu hal. Dia tidak berbuat dosa. Dia dan Alfa sudah jelas menikah. Mungkin kenyataan itu juga yang membuat Viana semakin menerima takdirnya. Udah, semua barang yang kamu minta aku masukin, suaranya selalu pelan dan malu-malu. Alfa mengulurkan tangan mengusap pipi Viana. Wajah lo udah gak terlalu merah. Komentarnya acuh tak acuh lalu mulai menarik selimut, mengabaikan Viana yang salah tingkah. Viana mencoba memejamkan mata. Besok dia dan Alfa akan berangkat. Tidak boleh kesiangan. Kalau di sana kepepet, lo harus mau, gue janji, kita gak akan ketahuan. Viana membuka matanya yang meredup sedih. Rasanya dia seperti pemuas nafsu saja. Bedanya mungkin hanya karena mereka sudah menikah. Viana memunggungi Alfa. Lo gak mau cium? Bukannya kita udah sepakat? Viana kembali gugup, dia baru ingat soal itu. Lalu tubuhnya kembali berbalik, mendekati Alfa untuk mengecup bibirnya. Selamat tidur,
cicit Viana dengan wajah memerah. Alfa balas mengecupnya lalu terpejam begitu saja seolah itu bukan apa-apa yang padahal Alfa juga agak salah tingkah. Alfa pergi begitu saja tanpa membantu Viana yang kesulitan karena kopernya yang berisi semua perlengkapannya dan sebagian ada milik Alfa. Aku gak mau ikut. Viana terlihat gelisah. Dia tidak mau satu bus dengan yang tidak terlalu kenal walau saat turun dari bus bisa bersama Putri. Kenapa? Ayu yang mengantar muncul. Sengaja dia ikut agar bisa menitipkan Viana dan Alfa pada guru langsung. Rewel banget, balas Alfa malas lalu masuk ke dalam bus lebih dulu. Viana menunduk sendu. Kenapa? Alfanya marah-marah ya? Emang kadang ngeselin, udah gak apa-apa. Nanti moodnya bagus sendiri. Lagi-lagi Viana tidak bisa menyuarakan keinginannya. Dia pun naik membiarkan koper disimpan oleh petugas yang bertugas. Bu Atik, saya ibunya Alfa dan tantenya Viana. Ayu menjelaskan kebohongan itu dengan terpaksa. Walau pada akhirnya dia menjelaskan kejujuran pada guru yang Ayu percayai itu. Cukup lama mereka berdua berbincang. Wah, Viana agak terkejut dengan bus luar biasa itu. Berbeda dari bus biasanya. Ada beberapa pintu seperti hotel kapsul yang ini bedanya bentuknya kotak. Ini penginapan dalam bus. Lo siapa sih? Masuk ga? Viana terkejut melihat laki-laki berisi yang sepertinya teman sekelas Alfa. Iya maaf. Cicitnya lalu bergegas menuju nomor yang sudah dibagikan sebelumnya. Alfa pasti sudah menunggu di sana, apakah boleh satu tempat berdua dengan perempuan? Jawabnya boleh karena dalam dunia Oren dibebaskan. Hanya di dunia Oren. Mereka dan guru-guru juga tahunya Alfa dan Viana itu masih satu keluarga. Ditambah tidak ada tempat lagi. Lama banget, udah mau berangkat juga. Omel Alfa bagai perempuan PMS. Viana jadi merasa aneh, apa yang membuatnya uring-uringan begitu? Jatahnya stabil, kutukannya bisa Viana atasi. Viana pun duduk di kursi panjang yang menjadi kasur itu. Sungguh bus yang mewah. Viana menoleh kaget saat tangannya Alfa tarik lalu meletakkannya di celananya yang kembung. Gue gak sengaja lihat leher lo, bantu pakai tangan, gue tersiksa. Sialan banget kutukan ini. Dumelnya ketus. Alfa lebih ingin seperti dulu, sebelum bertemu Viana. Sungguh membuatnya terganggu karena miliknya tidak bisa dikendalikan oleh dirinya sendiri. Untuk saat ini dia belum bisa mengendalikannya, semoga kelak bisa. Kasihan Viana juga. Viana terlelap selama perjalanan. Terlihat damai tidak terusik. Entah apa yang dia impikan. Alfa menatap jalanan di bawah sana. Dia mendapat tempat di atas. Ada 2 tingkat bus ini. Pantas saja membayar mahal. Ternyata memang senyaman itu, seperti di hotel namun versi mini. Alfa merangkak mengukung Viana saat hendak turun untuk ke toilet. Sekilas dia kecup pipinya barulah turun. Viana tetap terlelap, wajahnya yang berjerawat mulai bersih walau sisa-sisa jerawat yang menghitam masih cukup terlihat. Perawatan Ayu sungguh keren. Tak butuh waktu lama, Viana jadi terlihat tidak selusuh sebelumnya. Bibirnya yang pucat bahkan berwarna lebih hidup namun tetap natural. Ayu sungguh mengubah Viana dengan totalitas. Viana berdecap sambil membuka matanya perlahan dan sedikit lalu kembali terpejam. Dia dijemput mimpi namun tidak jadi saat sesuatu mengukungnya sekilas. Alfa ternyata kembali. Apa lihat-lihat? Alfa mengecup dagu Viana sampai tersentak pelan karena kaget lalu dengan santainya Alfa kembali bermain ponsel. Viana terlihat melamun, lebih tepatnya mengumpulkan nyawa. Dia jadi tidak sabar bagaimana Bali itu. Katanya perjalanan akan menempuh 1 hari penuh jika tidak ada kendala. Pantas saja busnya didesain begini. Jika duduk Viana pastikan akan sangat lelah dan sakit pinggang.
Viana mengalihkan pandangnya saat melihat Alfa ternyata melihatnya yang tengah melamun. Alfa mematikan ponselnya lalu merangkak lagi, mengukung Viana untuk menggapai kunci pintu. Kenapa dikunci? Viana mengerjap gugup karena Alfa masih mengukungnya. Emangnya cuma lo yang mau tidur? Alfa ambruk setengah menindih Viana. Viana agak manyun mendengarnya. Kenapa harus seketus itu? Padahal dia hanya bertanya. Bi berat, Alfa. Viana menggeserkannya walau susah. Alfa pun menggeser tanpa menjauhkan wajahnya di leher Viana. Dia mencoba tenang, mengosongkan pikiran lalu mendongak senang. Ada apa? Viana mengerjap gugup. Alfa tidak menjawab. Dia menatap lekat leher indah itu cukup lama. Desiran itu memang muncul namun kini Alfa bisa kendalikan. Alfa mengosongkan pikiran, mengatur nafas dan miliknya tidak meronta-ronta seperti biasanya. Viana hanya mengerjap gugup lalu terpejam sekilas saat lehernya dikecup sekilas. Alfa kembali merebahkan tubuhnya di tempatnya, tidak mengganggu lagi. Viana menatapnya agak bingung namun malu bertanya. Makan siang, jawab Alfa. Viana pun merapikan rambut yang dikepang duanya. Dia senang Alfa menyuruhnya begitu karena dia tidak perlu kegerahan lagi. Apa sungguh Alfa tidak masalah? Alfa mengecup bibir Viana sekilas. Viana hanya terhenyak sesaat tanpa bisa protes. Posisinya menjadi istri Alfa membuat Viana serba salah. Lagi, Viana sontak menggeleng. Mencoba tenang dan Viana tidak peduli dengan pikirannya. Dia segera turun sebelum Alfa mengukungnya. Semua orang sudah mulai turun. Viana agak canggung, dia hanya tersenyum kecil nan gugup. Alfa membiarkan Viana turun duluan, dia meregangkan otot lalu meraih ponsel dan dompet barulah turun. Viana celingukan setelah berhasil keluar mobil mewah itu. Dia kembali takjub dengan besarnya bas di sekelilingnya. Lo ada teman? Alfa baru turun, berdiri di belakang Viana selangkah. Viana sontak menoleh dan menggeleng putri tidak ada di pandangannya. Teman-teman sekelasnya tidak terlalu akrab. Menyedihkan bukan? Alfa meraih lengan jaket Viana. Lo ikut gue, putusnya. Va, kemana? Anton yang ikut menyusul keduanya. Viana meliriknya. Dia tahu, Anwar tidak ikut dan tempatnya yang di samping Alfa harusnya tempat Anwar. Makan kemana lagi? Alfa melepaskan genggamannya di lengan jaket Viana. Anton merangkul Alfa lalu tersenyum pada Viana. Gue tidur lama banget di bus, malam begadang nemenin si Anwar, ujarnya pada Alfa. Gue juga tidur. Anton mengulum senyum usil lalu berbisik. Ngelonin bini? Kikiknya. Enggak, dia juga asyik sendiri, jawab Alfa santai. Viana hanya diam, tidak tahu apa yang mereka bahas. Hotel masih jauh? Tanya Alfa. Aduh, ngebet banget pengen nyampe ke hotel, goda Anton. Viana tiba-tiba merona mendengarnya. Ceka. Alfa meraih lengan Viana lagi lalu menuntunnya agar jauh dari Anton yang usil. Al, panggil Raisa dengan senyum ramah, melirik Viana juga dengan sama ramah. Viana mencoba balas tersenyum walau canggung. Apa? Viana menatap Alfa, kenapa responnya begitu? Namun masa bodoh, Viana lebih baik makan agar tidak masuk angin. Nanti aja. Lanjut makannya, Raisa jadi ragu melihat respon Alfa. Ditambah ada Viana yang katanya keluarga Alfa juga. Viana menghentikan makannya, tidak bisa menghabiskan semuanya karena selama ini makannya selalu sedikit. Bukan diet, memang jatahnya sehari-sehari dan porsi sedikit. Tak heran dia kurus. Viana menatap lurus orang yang menatapnya penuh benci dan iri. Viana terhenyak, kenapa Melati melihatnya seperti itu? Viana berdebar,
Apa Melati akan melakukan sesuatu? Kegelisahan kembali muncul. Alfa melihat itu lalu mengikuti arah pandang Fiana. Ternyata dia yang selalu membuat Fiana bertingkah aneh. Alfa terlihat tenang. "Lo tunggu di sini." Alfa beranjak untuk mendekati Anton yang tertawa ria dengan teman dari kelas lain. Alfa membisikkan sesuatu pada Anton lalu Anton melirik sosok yang dimaksud dan mengangguk. "Gampang, Al. Asal bayarannya yang pasti." Alfa berlalu dan kembali duduk di samping Fiana. Fiana terhenyak kaget saat Alfa memeluknya dari belakang. Bukankah Alfa sedang tidur? Apa dia sedang bermimpi? Perjalanan begitu gelap, mungkin karena sudah tengah malam juga. Hanya beberapa sorot lampu yang menyapa di balik tirai dekat Alfa. Fiana menggigit bibirnya, kini bibir Alfa merambat dari pundak ke lehernya. Alfa sepertinya tidak tidur.